pilih diriku di dalam hidupmu. Nyatanya kulihat ini tak bisa kau coba untuk setia. Sudah cukuplah sudah ku memberikan waktuku. Kau selalu tak bisa mencoba untuk setia. Yang selalu kita tidak akan kembali ke rumah itu lagi. Tapi barang-barang kita? Lupakan saja. Kita mulai semuanya dari awal lagi. Gue perlu bantuan lu dong buat cari orang. Gelang mahal yang I beli di Beverly Hills mana? Kamu nggak apa-apa kan? Adek, kamu kenapa? Kok badannya basah? Kamu lagi nunggu mama kamu ya? Ini, pakai sapu tangan ini ya untuk mengeringkan badan kamu. Terima kasih ya, Tante. Carla, ayo, kita harus jalan. Ayo.
kayak dari tadi kalau you punya sabun tangan, jadi kan I tidak perlu jijik-jijik ngambil gelang I dari kloset. Dasar bocah monster. Oh, bahkan, ayo ikat aku. Let's go. Ayo. Cobalah untuk setia. Kak Dimas, Susan mau berangkat nih. Kak Dimas? Iya men, namanya Maya. Dulunya dia pelacur, tapi sekarang dia jadi germo kelas atas. Semalam gue dan teman-teman dari dinas kepolisian bersama dinas sosial ngegerbak rumahnya. Tapi sayangnya dia berhasil kabur. San, lo kenapa sih? Dari tadi gue lihat muka lo sepet banget. Kayak salah mentah, tau nggak? Jess, menurut lo, kalau lo sayang sama seseorang, terus orang itu malah nggak sayang balik sama lo, mungkin nggak sih dia berpaling cewek yang nggak bener? Cewek nggak bener. Maksud lo? Maksud gue pelacur. Bisa aja sih, San. Cowok-cowok kan emang kebanyakan kayak gitu. Meskipun dia udah punya cewek, tapi masih aja nyari sampingan. Ya, sama cewek begituan. Terus, kalau lo dapetin cowok kayak gitu, apa yang harus lo lakukan? Satu hal yang harus lo tahu, pelacur itu cuman bisa ngasih namanya kenikmatan. Dia nggak bisa ngasih namanya cinta. Jadi kita buktiin aja ke cowok kita kalau kita benar-benar cinta. Gimana? Gue juga bakal buktiin kalau gue cinta sama lo, San. Ih, lu rese banget sih. Pasti dari tadi lu ngikutin gue ya? Enggak, gue nggak ngikutin lo. Gue ngikutin Jessica kok. Alah, udah deh nggak usah bokis. Bisa nggak sih, Bob? Sehari aja jangan ikutin gue. Lu sewot amat sih jadi orang. Lo kan tahu, gue bakal ngikutin lo kemanapun lo pergi. Dan gue bakal lakuin apa aja yang lo mau. Bibi punya foto ibunya Bibi nggak? Foto ibunya Bibi. Buat apa, Non? Flora dapat tugas dari sekolah. Disuruh ngarang tentang hal yang paling berkesan yang pernah dilakukan bersama ibu kita. Karena Flora nggak punya ibu, jadi Flora ngarang aja asal-asalan. Lalu, hubungannya apa dengan foto ibunya Bibi? Selain disuruh ngarang, kita juga disuruh bawa foto ibunya kita. Flora kan nggak punya fotonya Mama. Jadi Flora pinjem foto ibunya Bibi dulu ya. Bibi punya nggak? Ya, Bibi nggak punya, Non. Mendingan sekarang kamu tanya aja sama supir papamu. Siapa tahu Pak Dirman punya foto ibunya. Iya deh. Nanti Flora tanya. Flora? Flora! Hah, gawat. Tante Bule manggil. Madam? Madam? Yang engineer, Ayo punya sabun cair ketukar sama you punya sabun. Sekarang cepat Ayo ambil punya sabun, Ayo mati ke bak. Cepat!
sakit, Madam. Flora kan cuma mau lihat foto-foto Madam Monik. No. Foto-foto ini tidak boleh dikonsumsi untuk anak-anak kecil seperti you. Hanya boleh orang-orang dewasa yang boleh lihat. Maksud Madam, di dalam album ini ada foto Madam nggak pakai baju ya? Kurang ajar! You pikir ayah suka memfoto dia dalam keadaan bugil apa? You punya ayah memang benar-benar tidak pernah ngajarin you sopan santun ya? Sekarang nih, you cepat keluar! Cepat ambil air punya sabun cair! Cepat keluar! Cepat! Hei! Siapa yang membawa ini? Tante Bule jahat. Lama-lama kuping Flora bisa caplang kayak gajah. Madam, sabunnya nggak ketemu. Madam cari aja sendiri. Flora malas ah. Flora lagi sibuk. You bilang apa barusan? Madam budek ya. Sabunnya nggak ketemu. Flora malas ah nyarinya. Madam cari aja sendiri. Kurang ngajar! You berani nantangin ayah? Awas you! Madam kalau jalan hati-hati. Lantai di rumah ini semuanya licin. Anak setan brengsek! Awas you ya, balas! Kalau mau balas, mandi dulu. Dadah. Lampu setia. Letakkan kembali pakaian itu. Sorry, saya cuma mau menaruh pakaian saya. Meletakkan pakaian di lemari bukan berarti harus menggeratak seluruh isinya kan? Carla, ini Pak Benny, pemilik rumah ini. Beliau baru sempat mampir. Karena Pak Benny sudah berbaik hati meminjamkan rumahnya untuk kita, Tante minta kamu menemaninya malam ini, ya? Saya berangkat dulu. Carla, kamu kenapa? Mukamu kok pucat sekali? Ada masalah? Aku merasa nggak enak badan, Tante. Kayaknya nanti malam aku nggak bisa keluar. Dasar bodoh! Kamu dengar tidak? Kita sudah ditolong sama Pak Benny. Jadi apapun yang dia minta, harus kita penuhi. Sekarang kamu istirahat sebentar. Lalu siap-siap untuk malam ini. Dan ingat, jangan macam-macam.
Karena Pak Benny jauh lebih kuat dan berkuasa daripada Herman. Dia bisa membunuh kita hanya dengan mengedipkan matanya. Mengerti? Iya, Tante. Iya, aku kenal dia. Dulu kita sering hangout bareng. Sebenarnya apa sih yang ingin kamu cari tahu tentang dia? Sebenarnya saya ingin cari tahu tentang salah satu gadisnya. Yang mana? Gadisnya kan banyak. Kalau nggak salah, matanya hijau. Bentuk mukanya runcing. Ya, badannya nggak terlalu berisi, tapi elegan. Pasti Carla. Dia gadis favoritnya. Kalau mau booking dia, nggak murah loh. Kamu punya nomor lain yang bisa dihubungi? Masalahnya nomor telepon yang ada di foto ini tidak dapat dihubungi lagi. Aku nggak punya nomor Carla. Tapi kalau buat kamu, mungkin saya masih simpan nomornya Maya. Sebentar ya sayang, aku cek dulu. Halo, Halo, Kak Dimas. Kakak malam ini pulang jam berapa? Ntar makan malamnya keburu dingin loh. San, Kak Dimas masih sibuk. Kamu dan Mbak Sari makan duluan aja. Bener, Kak Dimas nggak mau makan bareng. Hari ini Susan yang masakin loh. Bener, San. Kalian makan duluan aja. Darling, cewek yang ingin kamu booking itu tidak bisa dihubungi. Begitu pula dengan maminya. Kalau kamu mau, kamu bisa booking cewek lain yang nggak kalah oke? Harganya juga terjangkau. Aku bisa panggilin dia sekarang. Nggak usah. Terima kasih. Halo, San. Susan? Kamu apaan sih? Kok makanannya kamu tumpahin? Kamu sendiri kan yang masak semua ini, San. Kak Dimas bener-bener nggak tahu diri. Masa dia pergi cari wanita panggilan? Kamu nggak usah mikir yang enggak-enggak dulu. Siapa tahu itu berhubungan dengan pekerjaan dia. Nggak mungkin. Tadi Susan dengar sendiri di telepon. Dia lagi ngobrol sama cewek. Dan cewek itu nawarin wanita buat Kak Dimas. San, kalau memang Kak Dimas seperti itu hak dia. Kamu nggak bisa ngelarang. Enggak, Mbak. Dia nggak punya hak. Dia mestinya jadi teladan dong. Dia cowok baik-baik dan harus dapetin cewek yang sama baiknya. Seperti kamu. San, Mbak Sari kan udah pernah bilang, kamu bukan Mbak Suci. Tapi kalau kamu tetap bersikeras ingin mendapatkan Kak Dimas, kamu harus bilang ke dia. Ungkapkan perasaan kamu secara terus terang. Tapi kamu juga harus ingat, suatu saat nanti mungkin Mbak Suci akan kembali. Kalau saat itu benar-benar tiba, terus gimana? Benar. Kamu tidak mau beli obat dulu untuk sakit kepalamu? Terima kasih. Sekarang saya cuma mau cepat-cepat pulang dan istirahat. Baik. Halo? Apa? Digerebek? Oke. Gua minta lu untuk tetap cari mereka sampai ketemu. Dan segera kabari gue begitu ada informasi mengenai mereka. Oke? Iya, iya.
Carla. Besok saya butuh kamu lagi untuk menemani saya seharian. Sekarang kamu istirahat dan persiapkan diri untuk besok. Maaf Pak Benny, klien-klien saya tidak pernah ada yang minta ditemani lama-lama dan berturut-turut. Lagi pula saya bukan robot yang baterainya bisa di-charge hanya dalam waktu 1 atau 2 jam saja. Saya juga butuh istirahat yang cukup. Tolong mengerti. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu berkata itu seperti saya? Hah? Kamu dan Maya tidak mungkin selamat kalau saya tidak membawa kalian ke sini dan menanggung kalian berdua. Sekarang sebaiknya kamu bertingkah laku layaknya orang berterima kasih. Mengerti? Awas, kalau besok kamu mengecewakan saya. Waduh, saya sudah bilang sama kamu, jangan macam-macam sama Pak Benny, apalagi membuat dia marah. Dia bisa membunuh kamu seperti membunuh seekor nyamuk. Tapi Carla... Tante nggak mau tahu soal kamu. Kalau kamu sampai macam-macam sama Pak Benny, dia bisa memperbudak dan menjual kita sampai ke luar negeri. Tante nggak mau tahu. Apapun yang diminta Pak Benny, harus kita turuti. Ini demi kita berdua juga. Mengerti? Mengerti? Hah? Mengerti, Tante. Lampu setia. Susan, kamu kenapa, San? Ada apa? Kenapa sih Kak Dimas mesti nyakitin hati Susan dengan pergi ke tempat gak bener? Tahu dari mana kamu Kak Dimas baru dari tempat seperti itu? Kak Dimas jangan balas pertanyaan Susan dan bertanya balik. Itu artinya bener kan? Kak Dimas bisa dapetin cewek manapun yang kakak suka. Yang jauh lebih baik dan terhormat. Kenapa kakak mesti jadi perempuan yang gak bener? Susan, kamu salah paham. Kak Dimas pergi ke tempat seperti itu bukan mencari cewek. Tapi karena pekerjaan, San. Kamu tahu kan, Kak Dimas sering membantu pihak kepolisian memberantas sindikat prostitusi. Ini cuma pekerjaan, San. Kak Dimas nggak bohong kan? Buat apa sih Kak Dimas bohong? Apa pernah Kak Dimas bohong sama kamu? Ya nggak pernah sih. Kamu harus tahu, San. Kak Dimas nggak akan ngelakuin sesuatu yang bisa nyakitin hati kamu. Kamu harus percaya itu. Dari informasi yang gue dapat, Maya sekarang tinggal di rumah orang yang bernama Benny. Benny? Benny mafia kakap itu? Gila. Orang seperti dia bakalan ngelindungin Carla sampai mati. Tapi gue harus cari jalan supaya gue bisa dapetin Carla kembali. Satu hal lagi, Her. Ada seorang pengacara juga mencari Carla. Gue udah ngikutin dia sampai rumahnya. Dan dia bernama Dimas. Dia cowok yang tinggal sama adiknya Carla. Sial. Gua harus segera dapetin Carla. Sebelum mereka berdua dapetin dia duluan. Hai, San. Lo kenapa sih, San? Dari kemarin tuh gue perhatiin muka lo tuh nggak sedap banget. Gue bingung, Jess. Bingung kenapa? Gue nggak tahu harus berbuat apa.
cowok yang gue sayangin akhir-akhir ini sering terjun ke dunia hitam. Dunia hitam? Maksud lo? San? Enggak jadi. Masuk ke kelas aja yuk. Selamat pagi. Bisa bicara dengan Ibu Kepala Sekolah? Saya Andri, mantan suaminya Suci. Suci Rahmawati yang pernah sekolah di situ. Baik, saya tunggu. Ngapain kamu telepon mantan kepala sekolah Suci, hah? Aku nggak akan pernah membiarkan ya kamu ketemu sama dia. Tenang dulu. Aku harus menemuinya. Karena aku harus tahu yang sebenarnya soal Suci. Kalau sampai dia kembali lagi dan mengambil Flora, hidupku bisa tamat. 8 tahun dia meninggalkan kamu, Andri. Apa sih yang membuat kamu berpikir dia akan kembali lagi? Dia tidak akan pernah kembali lagi. Enggak, Vi. Aku yakin dia pasti akan kembali lagi. Karena Flora adalah pewaris tunggal harta kekayaan Eyang Putriku. Pewaris tunggal? Iya. Makanya aku harus menemui mantan kepala sekolah Suci. Enggak, Dri. Kalau kamu temui dia, aku akan batalkan pernikahan kita. Aku serius ya. Kamu lupakan masa lalu kamu atau kamu tidak akan pernah punya masa depan sama aku. Vi. Oke. Aku nggak akan pergi. Tapi tolong. Jangan batalkan pernikahan kita. Baik. Tapi aku harap kamu juga jangan pernah menyinggung masalah Suci lagi. Aku gak akan membiarkan Suci merebut Flora. Sekarang karena aku sudah tahu Flora adalah pewaris tunggal harta kekayaan keluarganya, aku harus cari tahu siapa Suci sebenarnya. Apa kabar bagusnya, Jess? Jangan bikin gue penasaran kayak gini dong, Jess. Tolong, Jess, tolong. Lo mau apa kalau gue mati penasaran? Oke, gue bakal kasih tahu lo. Tapi dengan satu syarat, snack yang ada dalam tas lo buat gue. Jangan dong, Jess. Lo tahu kan gue nggak pernah jajan di kampus. Up to lo deh. Tapi gue yakin lo bakal nyesel. Karena semua ini tentang Susan. Oke, Jess. Oke. Gue kasih semua. Nih, gue kasih semua snack sama tas-tasnya. Nah, gini dong. Kan jadi ada timbal baliknya. Nah, sekarang kasih tahu gue. Apa kabar bagusnya tentang Susan? Susan lagi suntuk tuh. Ini waktu yang tepat untuk lo ngambil hatinya dia. Gue yakin dengan pesona lo yang fantastik and rayuan lo yang maut seperti Don Juan itu bikin dia jadi klepek-klepek. Yakin lo? Lo percaya deh sama gue. Karena gue lebih tahu Susan dibanding orang lain di kampus ini. Good luck ya. Nah, sekarang gue harus samperin Susan. Jess, tapi buku-buku gue, Jess. So lovely, so beautiful. Ini buat I? Iya, itu buat kamu, Mon. Thank you. You baik sekali. Mon, aku mau nanya sesuatu. Waktu kamu ke diskotik, apa benar kamu ketemu sama Suci? Benar sekali. Meskipun waktu itu I lagi mabok, tapi I tidak mungkin salah lihat. I yakin kalau cewek yang I mencari itu adalah Suci. Boleh tahu nggak di diskotik mana? Tentu boleh. Di diskotik Palamana. All the
Ada Bobby Cool di sini. Apapun masalah yang sedang lo hadapin, gua akan coba menghibur lo dengan sebuah tembang lawas yang mungkin sudah kuno, tapi tetap cadas. Akulah Bobby Cool yang mencari cinta. Wahai kau Susan, cintailah aku. Anak ada aja. Akulah Bobby Cool, cintailah aku. Aku mau turun, tunggu aku Susan. Susan darling, mudah-mudahan lagu tadi bisa menghapus segala rasa resah dan gundah yang ada di dalam hati lo. Jangan bersedih lagi ya. Sebab sekarang ada Bobby Cool. Gua akan selalu ada buat menghibur lo. Susan darling, I'm coming. Oi, Rasain lo. tuh kan, gue bisa bikin lo ketawa. Pedean banget sih udah. San, San tunggu San, tunggu San. Oh, tuh bantuin nih. Terlambat. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Teman-teman perkenalkan nih Carla. Carla, ini rekan-rekan bisnis saya dari Surabaya. Halo Carla, saya Jay. Nama yang bagus. Maaf sebentar. Sakit, Pak. Sakit. Kamu kira saya peduli? Saya bisa menyakiti kamu lebih dari ini. Dasar perempuan sialan kamu. Apa salah saya, Pak? Kamu tahu siapa orang-orang yang saya perkenalkan sama kamu tadi? Mereka itu orang-orang penting dan berkuasa. Sekarang saya minta kamu pasang muka manis di depan mereka. Mengerti? Mengerti. Kenapa ini harus mati? Hei, takut engineer! Sini! Iya, Tante. Madam. Flora, I lupa bawa Ice punya bel. Jadi, you cepat ke dapur, suruh your pembantu bikin es krim buat I. Understand? Stand, Madam. Tapi ingat, don't too long. Masa makan es krim pakai tulang sih? Tulang gaplak alias tidak pakai lama. Dasar anak idiot. Bilang aja jangan lama-lama. Pakai tulang segala. Udah sana, cepat, cepat, run. Jangan pakai tulang ya. Kalau pakai broklat bisa bocor-bocor deh. Harus mati. You can handsome. Madam, ini es krimnya. Good. Sana.
apa, Madam? You kasih apa es krim I? Nggak kasih apa-apa, Madam. Kan yang ngambilin Bibi. Flora cuma nganterin doang. You pasti isengin my es krim. You pasti sekongkol sama you punya pembantu kan? Hah? Tadi good. Sekarang nyut. Madam, jangan lupa siram yang banyak ya. Wedding album. Ini pasti foto-foto pernikahan Papa dan Mama. Sudah berani masuk I punya kamar dan you gratak I punya barang barang. You harus kasih pelajaran. You sudah berani jadi maling ya? Ampun, aduh sakit. Aduh. Jangan, Tante, jangan. Aduh, kamu mau kemana sih? Tolongin Flora, Tante. Tante Bule lagi marah-marah. Dia kesetanan. Masa semua foto mamanya Flora dirusakin? Emangnya Mama Flora orang gila? Mamah kamu memang orang gila, Flora. Nggak hanya itu, mamah kamu juga seorang pelacur. Kamu tahu artinya pelacur apa? Pelacur adalah wanita yang tidak bermoral. Ngerti? Bohong, itu nggak benar. Mama Flora pasti orangnya baik. Kalau mamah kamu baik, lalu kenapa dia harus meninggalkan kamu dan papa kamu? Enggak, Flora nggak percaya. Tante Vivi pembohong. Tante Vivi dan Tante Bule jahat. Jahat! Apa maksud kamu bicara seperti itu sama dia? Enggak sayang, aku cuma memberitahu siapa sebenarnya mamahnya. Aku rasa dia juga perlu tahu kok. Emangnya ngomong apa soal mamanya? Bahwa dia seorang pelacur. Hati-hati kalau bicara, Vi. Memang bener kok. Aku sudah mencari tahu sendiri ke diskotik tempat Monik pergi beberapa hari lalu. Bartendernya sendiri yang mengatakan kepadaku soal Suci. Dia bilang kalau cewek yang dimuntahin Monik malam itu adalah wanita panggilan. Lampu setia. Ya Allah, jangan biarkan semua omongan mereka jadi kenyataan. Aku yakin Mama pasti orangnya baik. Apapun yang terjadi, Mama selalu jadi malaikat pelindungku. Ya Allah, Flora mohon, hapuskanlah segala dosa Mama Flora.
mobil jemputan sudah datang. Kamu sudah siap? Tante, aku tiba-tiba merasa nggak enak. Nonsens. Alasan saja. Kamu tetap harus pergi. Tapi aku harus beli obat dulu, Tante. Nanti kita beli di apotek dalam perjalanan. Ayo kita berangkat. Mbak, ada obat batuk untuk anak-anak? Yo, yeah, come on, yo, yeah, Suci dalam hidup ini, masalah kan datang dan silih berganti. Bersabarlah dan tetaplah tabah, hadapi cobaan hari demi hari. Suatu saat di dalam hidupmu, kau akan temui cinta kasih suci. Suatu saat di dalam hidupmu, yang akan temanimu melalui hari. Suci, kau akan temui Cinta kasih suci di dalam hidupmu. Suci, kau akan temui Kejujuran hati seorang kekasih. Suci dalam hidup ini, masalah kan datang dan silih berganti. Bersabarlah dan tetaplah tabah, hadapi cobaan hari demi hari. Suatu saat di dalam hidupmu, kau akan temui cinta kasih suci. Suatu saat di dalam hidupmu, yang akan temanimu melalui hari. Suci,